Lo percaya yang mana? Manusia tercipta dari monyet atau dari Nabi Adam? Nabi Adam lah. Tapi kalau memang kita semua keturunan dari Nabi Adam, bukan keturunan monyet, kenapa bahasa kita bukan bahasa Arab? Sedangkan kalau teori monyet, monyet berevolusi menjadi manusia dan adanya monyet di muka bumi ini di berbagai tempat yang berbeda. Si monyet itu berevolusi di berbagai tempat yang berbeda. Dan monyet itu menemukan bahasa-bahasanya sendiri. Ada bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Cina, dan lain sebagainya. Sesuai tempatnya, mereka menciptakan bahasanya sendiri. Terjadilah berbeda-beda bahasa sampai sekarang. Tapi kalau logikanya kita keturunan Nabi Adam, otomatis kita pakai bahasa Arab semua. Misalnya lo punya anak, lo tinggal di Jawa, maka anak lo secara otomatis berbahasa Jawa tanpa lo ajari sekalipun juga bisa. Itu menandakan teori monyet lebih masuk di logika dibanding kita keturunan Nabi Adam. Lo tuh ada aja sih. Aneh. Sekarang gini, kalau memang manusia itu hasil revolusi dari monyet, kenapa masih ada monyet hingga saat ini? Harusnya monyet sudah tidak ada karena berevolusi jadi manusia. Terus, apa lo pernah lihat selama ini ada monyet yang lama-kelamaan berevolusi jadi manusia? Enggak kan? Jadi jelas, teori lo tuh ngawur dan cacat logika. Dan untuk alasan kenapa kita mempunyai bahasa yang berbeda-beda dan suku yang berbeda-beda walau satu keturunan Nabi Adam, karena Allah menciptakan Nabi Adam sekaligus mengajarkan semua nama-nama sebelum Nabi Adam diutus ke bumi. Jadi, kehidupan di atas bumi ini telah dimulai dengan ilmu dan pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Allah yang mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 31 menerangkan bahwa dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Allah juga menciptakan berbagai suku dan ras manusia, walau hanya dalam satu keturunan yaitu Adam dan Hawa. Quran surat Ar-Rum ayat 22. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berilmu. Jadi Allah sudah mengajarkan bahasa kepada Nabi Adam untuk sarana berkomunikasi antar sesama manusia dan sarana untuk ibadah. Sebagian kalangan menganggap bahwa bahasa Arab merupakan bahasa utama yang digunakan oleh Nabi Adam alaihissalam. Di awal tadi gue udah bilang bahwa Nabi Adam tidak memiliki satu bahasa, tapi beliau menguasai semua bahasa induk. Akan tetapi, kajian modern bahasa Arab lah yang merupakan pokok dari semua bahasa. Dan dari bahasa Arab lah bahasa-bahasa lain bermunculan. Hal ini didasarkan pada beberapa bukti yang kuat, di mana bahasa Arab telah mempertahankan karakter linguistiknya yang meliputi sintaks, derivasi, makna, dan lain-lain, yang tidak ditemukan dalam bahasa lain manapun. Awal mula bahasa-bahasa lain terlahir terjadi setelah peristiwa banjir bah Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh mempunyai beberapa anak yang bernama Sam, Ham, dan Yafid. Ketiganya ini anak yang taat dan ikut serta dalam kapal Nabi Nuh. Sedangkan ada satu anak Nabi Nuh lagi yang dalam Quran surat Hud ayat 42, ia ini durhaka dan tenggelam. Putra sulung Nabi Nuh ini dikenal dengan nama Yam atau Kan'an. Jadi, ketika anak keturunan Sam menempati daerah timur yang kemudian muncullah rumpun bahasa Semit yang di dalamnya termasuk bahasa Arab dan Ibrani, serta anak keturunan Ham mendiami wilayah Afrika yang kemudian muncullah bahasa-bahasa suku yang ada di sana termasuk Nubia dan Barbar. Kemudian anak keturunan Yafid mendiami wilayah barat dan Asia dan muncullah bahasa asing dari garis keturunannya termasuk bahasa Turki, bahasa-bahasa orang Asia dan juga bahasa Latin. Saat ini kita mengetahui sekitar ada 4.000 bahasa lebih yang tersebar di berbagai bangsa dan negara. Dari ketiga anak keturunan Nabi Nuh itulah terjadi berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda-beda bahasa. Dan ini dipertegas dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Wallahu a'lam bishawab. Gimana? Masih mau ngaku keturunan monyet? Lagian, memang lo mau dibilang keturunan monyet? Terus, kalau lo benar keturunan monyet, kenapa lo nggak ngerti bahasa monyet?